Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Tika Risasta dengan akhir NIM 85. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi perilaku organisasi dengan topik kelompok dalam organisasi. Materi ini membahas bagaimana kelompok terbentuk, berkembang, dan juga mempengaruhi perilaku individu di dalam organisasi. Karena hampir semua aktivitas kerja dilakukan secara berkelompok, maka memahami materi ini menjadi sangat penting. Yang pertama, kita mulai dari pengertian kelompok sendiri. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Mereka bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, dalam kelompok tidak ada individu yang benar-benar bekerja sendiri. Setiap anggota saling mempengaruhi baik dari segi sikap, perilaku, maupun kinerja. Selanjutnya, kelompok dalam organisasi diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ada kelompok formal dan juga kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk secara resmi oleh organisasi. Kelompok ini memiliki struktur yang jelas, tugas yang terdefinisi, dan tujuan yang selaras dengan sasaran organisasi. Contohnya adalah tim kerja, divisi, ataupun panitia resmi. Nah, berbeda dengan kelompok formal, kelompok informal tidak dibentuk secara resmi. Kelompok ini muncul karena adanya kebutuhan sosial, misalnya karena pertemanan, kesamaan hobi, atau kenyamanan dalam berinteraksi. Walaupun tidak memiliki struktur resmi, kelompok informal tetap memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan juga kinerja anggota. Setelah memahami jenis kelompok, selanjutnya, kita membahas proses terbentuknya kelompok. Kelompok tidak langsung berjalan efektif, tetapi melalui beberapa tahap perkembangan. Tahap pertama adalah forming, yaitu tahap pembentukan. Pada tahap ini, anggota masih saling mengenal dan juga menyesuaikan diri. Komunikasi masih terbatas dan peran masih belum jelas. Kemudian masuk ke tahap storming. Nah, pada tahap ini mulai muncul perbedaan pendapat dan juga konflik. Para anggota mulai mempertahankan pandangannya masing-masing. Di tahap ini, sering terjadi menjadi tantangan bagi kelompok. Setelah itu, kelompok masuk ke tahap norming. Nah, pada tahap ini, anggota mulai saling memahami. Aturan dan norma kelompok mulai terbentuk. Kerjasama juga mulai berjalan dengan baik. Di tahap selanjutnya adalah performing. Di tahap ini merupakan tahap di mana kelompok bekerja secara efektif. Para anggota fokus pada tugas dan pencapaian tujuan. Tahap terakhir yaitu adjourning. Pada tahap ini, kelompok dibubarkan karena tujuan telah tercapai. Selain model tersebut, terdapat juga punctuated equilibrium model. Model ini menjelaskan bahwa kelompok bekerja dalam pola yang tidak stabil. Pada awalnya, kelompok cenderung berada dalam kondisi diam atau stagnan. Kemudian terjadi fase transisi, yaitu perubahan besar dalam cara kerja kelompok. Setelah itu, kelompok kembali stabil hingga tujuan tercapai. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik atau sifat utama kelompok yang disebut grup properti. Grup properti meliputi peran, norma, status, ukuran, kohesivitas, dan keragaman. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi keefektivitas kelompok. Yang pertama adalah peran. Peran merupakan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya dalam kelompok. Jika peran tidak jelas atau bertentangan, maka dapat menimbulkan konflik peran. Konflik ini dapat menurunkan kinerja individu maupun kelompok. Selanjutnya adalah norma. Norma merupakan standar perilaku yang disepakati bersama oleh anggota kelompok. Norma mengatur bagaimana anggota bekerja, berpenampilan, dan berinteraksi. Norma yang kuat membantu menjaga keteraturan dalam kelompok. Jika norma dilanggar, dapat muncul perilaku penyimpang di tempat kerja. Perilaku ini dikenal dengan deviant workplace behavior. Perilaku tersebut dapat merugikan organisasi dan juga anggota lainnya. Di berikutnya adalah status. Status merupakan posisi atau tingkatan sosial seseorang dalam kelompok. Status dapat berasal dari kekuasaan, kemampuan, ataupun karakteristik pribadi.
Perbedaan status sering membentuk hierarki dalam kelompok. Selanjutnya, kita bahas ukuran kelompok. Kelompok kecil biasanya lebih cepat dalam menyelesaikan tugas. Anggota juga cenderung lebih aktif. Namun, dalam pemecahan masalah, kelompok besar memiliki keunggulan karena ide yang lebih beragam. Masalah yang sering muncul dalam kelompok besar adalah social loafing, yaitu kecenderungan individu mengurangi usaha saat bekerja bersama. Berikutnya adalah kohesivitas. Kohesivitas sendiri merupakan tingkat keterikatan antar anggota kelompok. Kelompok yang kohesif cenderung memiliki kerja sama yang kuat. Nah, jadi kohesivitas dapat ditingkatkan melalui interaksi yang intens, penghargaan kelompok, dan juga tujuan bersama. Namun, kohesivitas ini harus diiringi dengan norma yang positif. Jika tidak, produktivitas kelompok justru dapat menurun. Selanjutnya adalah keragaman. Keragaman menunjukkan perbedaan latar belakang antar anggota kelompok. Keragaman dapat meningkatkan konflik pada tahap awal. Namun, jika dikelola dengan baik, keberagaman justru meningkatkan kualitas keputusan dan juga kinerja kelompok. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keputusan kelompok. Jadi, keputusan kelompok ini memiliki beberapa kelebihan. Informasi lebih lengkap, pandangan lebih beragam, keputusan lebih mudah diterima oleh anggota. Nah, namun keputusan kelompok juga memiliki kelemahan, seperti prosesnya lebih lambat, terus tekanan untuk menyesuaikan diri lebih besar, tanggung jawab menjadi kurang jelas. Untuk mengambil keputusan, kelompok dapat menggunakan beberapa teknik. Yang pertama itu ada interaksi kelompok melalui diskusi langsung. Yang kedua ada brainstorming, yaitu mengumpulkan ide tanpa kritik. Ketiga ada teknik nominal kelompok, yaitu pengumpulan ide secara sistematis dan mandiri. Yang keempat ada pertemuan elektronik, yaitu diskusi menggunakan media komputer. Sebagai penutup, pemahaman tentang kelompok dalam organisasi sangat penting. Kelompok mempengaruhi perilaku individu, kinerja, dan juga pencapaian tujuan organisasi. Dengan memahami dinamika kelompok, organisasi dapat bekerja lebih efektif. Demikian penjelasan materi ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.